tenaga ahlinya, ya. Betul. Berapa satu BTS itu Pak? Di dalam HPS itu berapa? Berapa nilainya? Berdasarkan dengan opsi yang termurah dari Pak Yohan Suryanto itu menggunakan opsi seluruh jaringan menggunakan fiber optik itu sekitar, sebentar saya cek dulu ya. Harusnya di luar kepala itu Pak. Berapa itu? Apalagi sudah jadi masalah, harusnya lihat-lihat itu lagi. Ya kan, saudara PPK harusnya udah. Berapa? 2,6. Bentar ya. Ya sekitar 2,6 yang mulia. Saya pula yang lebih tahu dari saudara. 2,6 miliar. 2,6 juta, 2,6 miliar Pak. Miliar yang mulia. 2,6 miliar kali 4.200. Berapa ya uangnya? Sekitar 10,8 triliun. 10,8 triliun. Ya. 10,8 triliun. Tadi saudara bilang 11, sekian itu sudah termasuk pajak atau apa Pak? Itu pagunya aja yang mulia. Hah? Pagunya aja. Oh pagunya aja, ya, pagu anggaran. Oke. Itu tahap awal saudara melakukan penyusunan HPS. Betul yang mulia. Itulah, itu yang dipakai adalah yang dari UDEP UI. Betul. Dengan nilai satu PTS 2,6 miliar lebih. Iya sekitar segitu. Kali 4.200 untuk tahun anggaran 2021, maka nilainya adalah 10,8 triliun. Iya. Ya, habis itu apa lagi yang saudara lakukan? Setelah penyusunan HPS, apa lagi? Setelah penyusunan HPS, pada saat itu saya serahkan HPS tersebut ke tim ULP, Unit Layanan Pengadaan. Tim apa? ULP Pak, Unit Layanan Pengadaan di Bakti. Unit Pokja. Layanan Pengadaan. Iya. Pokja maksudnya? Betul yang mulia. Pokja. Siapa yang angkat Pokja itu Pak? Saya tidak tahu, tapi seingat saya itu ada SK dari Direktur Utama ya. Direktur tapi Utama. nggak tahu Ya, saya kurang PPK itu yakin Direktur itu. Utama. Kalau Pokja itu dari Direktur Utama juga? Saya tidak ingat secara pastinya yang mulia. Tidak ingat? Ya tidak ingat saya. Bukan saudara yang angkat, bukan? Bukan. Bukan. Ya mana tahu Pokja itu karena melaksanakan pekerjaan PPK, maka diangkat oleh PPK. Bisa jadi. Enggak? Tidak yang mulia. Dia diangkat oleh Direktur Utama. Ya. Pokja itu. Ya. Ya, setahu saya seperti itu. Jadi HPS saudara serahkan kepada Pokja. Betul. Siapa Pokjanya Pak? Pak Gumala Warman, Pak Darin Aldiano, Pak Dini Trijuniardi, terus Pak Ibu Seni, terus ada Ibu Devi. Ya, itu ya. Kemudian Pokja itu dibantu lagi oleh beberapa orang tenaga ahli. Betul. Ya, tenaga ahli itu semuanya adalah kontraknya saudara yang tanda tangan. Betul yang mulia. Ya, termasuk si Asenar itu tadi. Betul. Ya, si Anggi juga. Betul. Betul ya. Jadi kontraknya dengan PPK, tapi pekerjaan ini membantu Pokja. Betul yang mulia. Apakah pekerjaan Pokja itu saudara juga ikut di dalamnya? Tidak yang mulia. Tidak. Tidak. Tidak ikut saudara. Saya hanya menyerahkan HPS yang saya buat saja yang mulia. Hah? Hanya menyerahkan HPS yang sudah saya buat. HPS saja. Ya. Bagaimana proses Pokja itu? Mulai penyusunan aturan-aturan yang mau dipakai, ya. Tahu saudara itu? Peraturan Direktur Utama nomor 7. Tahu saudara? Saya tahu yang mulia. Tahu? Ya. Yang disadur atau diadopsi dari Perpres nomor 16 tahun 2018. Iya yang mulia. Tahu? Tahu yang mulia. Gimana tahunya? Coba. Pada saat itu memang saya diberikan oleh Pak Darin ya kalau nggak salah. Pak Darin, ya, Wakil betul. Ketua Pokja. Ya, dan Terus? beliau sebagai Kepala Divisi Hukum. Nah itu beliau memberikan draft perdirut kepada saya. Kemudian saya baca perdirut itu.
dan saya hanya fokus di kewenangan-kewenangan saya saja di dalam Perdirut itu. Sudah saudara baca? Sudah. Sudah dibaca. Perdirut yang dibuat oleh si Asenar sama yang tenaga ahli yang tadi. Ya. Iya. Ada tenaga siapa namanya satu lagi itu Pak? Pak Jamal. Jamal. Ya, betul. Ya. Saudara sudah lihat itu? Sudah. Perdirut itu? Iya. Benar perdirutnya itu seperti itu? Ada tidak bertentangan dengan aturan Perpres? Pada saat itu saya tidak meneliti lebih jauh lagi yang mulia. Ya, saya hanya berpedoman pada Perdirut tersebut. Jadi Perpres nomor 16 tahun 2018. Ya kan? Sebelumnya Perdirut kan sudah ada, Pak. Iya, betul yang Sudah mulia. ada. Itu untuk pengadaan barang dan jasa secara umum. Betul? Betul yang mulia. Apakah di dalam proyek BTS ini perlu aturannya secara khusus? Saya tidak memiliki kapasitas untuk mengkaji hal tersebut yang mulia. Saya hanya berpegangan pada Perdirut itu saja. Kenapa saudara tidak melakukan ya penganalisaan atau penelitian? Karena aturan itulah yang dipakai untuk prakualifikasi, kemudian pelelangan sampai ada pemenang. Itulah yang dipakai. Kenapa saudara tidak mengkaji Perdirut itu, Pak? Peraturan Direktur Utama nomor 7 itu. Pada saat itu saya memahami bahwa itu merupakan produk dari Direktur Utama, ya betul. Direktur Utama, saudara hanya melaksanakan gitu. Betul yang mulia. Apakah boleh PPK? Kan itu yang tadi awal saya sudah bilang. PPK melaksanakan tugasnya itu di samping mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada kuasa pengguna anggaran dan juga mempertanggungjawabkan dari sisi yuridisnya. Apakah itu administrasi, apakah hukum perdata dan juga terakhir kepada hukum pidana, Pak. Apakah saudara sudah memikirkan itu? Karena itulah yang dipakai untuk melakukan pengadaan barang dan jasa ini. Itu aturan itu yang dipakai. Tidak dilakukan pengkajian. Tidak cukup dengan tenaga ahli yang tadi. Iya, saya pada saat itu tidak melakukan pengkajian tersebut. Saya tidak melakukan pengkajian tersebut. Oke lah. Kalau begitu, saudara tidak melakukan pengkajian. Apakah sama aturan yang pengadaan barang dan jasa sebelumnya dengan yang ini, Pak? Apakah sama? Apa tidak? Secara peraturan ada yang ditambahkan memang di syarat-syarat kualifikasi dan lain sebagainya sih. Kalau itu iya. Ya. Ada khususnya enggak? Ada aturan-aturan yang baru tertuang dalam Perdirut nomor 7? Sepengetahuan saya terkait penggunaan anggaran dari rupiah murni aja yang mulia. Penggunaan anggarannya pada saat Perdirut 42 itu hanya dana BLU dan di Perdirut 7 itu bisa menggunakan rupiah murni dan PNBP. Itu satu. Iya. Apakah dimasukkan juga bahwa di situ harus ada dikaji juga dimasukkan finansial dari calon vendor itu, Pak? Finansial kemudian tekniknya. Dari segi teknik kemudian finansial. Di Perdirut yang lama tidak ada klausul itu. Ya, betul. Kalau yang baru ada. Yang baru setahu saya ada. Saudara sudah membaca Perpres nomor 16 tahun 2018. Sudah dibaca belum? Sudah yang mulia. Sama enggak dengan Perpres 16 tahun 2018 Perdirut yang ada masalah finansial, kemudian masalah tekniknya, pendukung lah dari calon vendor itu. Ada enggak di situ? Di Perpres sih tidak ada yang mulia. Tidak ada. Betul. Boleh menyimpangi Perpres. Mana yang tinggi, Perdirut dari Perpres, Pak? Yang saya pahami, mohon maaf yang mulia, yang saya pahami adalah kalau dari Perpres itu Bukan, saya mau nanya pemahaman saudara sebagai PPK.
Mana yang tinggi hierarkinya, peraturan presiden dengan peraturan direktur utama bakti, mana yang tinggi? Peraturan presiden. Sekarang berbeda Perdirut, berbeda dengan Perpres 16 itu. Itu kan? Boleh kan? Boleh direktur utama itu boleh membuat peraturan. Silakan bikin peraturan. Tetapi prinsipnya hal-hal yang mengakibatkan tidak berjalannya secara fair tentang pelelangan itu, akan ada pihak lain yang tidak bisa ikut serta jadinya dengan peraturan yang baru itu akan menimbulkan gejolak di kemudian hari. Dan saudara di situ, pada akhirnya saudara yang tanda tangan dengan pemenang tender itu, Pak, kan saudara orangnya, benar kan? Betul yang mulia. Saudara tidak kaji itu? Tidak. Pada saat itu saya tidak mengkaji itu yang mulia. Tidak kaji. Itu pekerjaannya Pokja itu. Yang saya pahami memang karena pada saat itu yang tertinggi adalah peraturan direktur utama, saya hanya berpegang ke Perdirut saja yang mulia. Hah? Saya hanya berpegang ke Perdirut saja. Perdirut aja? Iya. Saudara tidak mengkaji Perdirut itu. Siapa yang menyusun Perdirut yang baru itu, Pak? Setahu saya Pak Jamal ya. Asenar sama Jamal? Bukan? Pak Jamal. Oh, Jamal. Iya. Jamal itu pun terputus kontraknya, Pak. Selesai bulan Oktober tahun 2020, betul? Untuk Pak Jamal kontraknya bukan di saya, Pak. Hah? Kontrak Pak Jamal bukan di saya, itu di Direktorat Sumber Daya. Oh, sumber daya. Iya. Bukan dengan saudara itu? Bukan dengan saya. Oke lah. Jadi saudara nak kaji itu, kemudian Perdirut itulah yang menjadi acuan aturan untuk melakukan pelelangan. Iya, betul yang Betul, Pak. Mulai dari prakualifikasi. Ya. Saudara ngikuti prakualifikasi kapan? Seingat saya Oktober yang mulia. Oktober tahun 2020. Iya. Ya. Kan sudah ada jadwal-jadwalnya, Pak. Yang namanya kita melakukan pelelangan itu sudah tertentu jadwalnya. Prakualifikasi dari tanggal sekian sampai sekian. Kan begitu. Pengumumannya dulu. Pengumumannya kapan? Pengumuman pelelangan pekerjaan ini. Saya tidak ingat yang mulia, tapi mungkin di Oktober kali ya. Karena saya bukan Pokja, jadi yang melakukan pengumuman pembuatan prakualifikasi itu Pokja. Tapi jangan saudara melepaskan diri dari Pokja. Produk Pokja itulah nanti akan saudara tanggung jawab tanda tangan. Pokja ikut tidak tanda tangan kontrak, Pak? Tidak yang mulia. Yang tanda tangan kontrak itu saudara loh, PPK, pejabat pembuat komitmen. Pejabat pembuat komitmen lah itu nanti kalau ada uang keluar saudara yang kamu bertanggung jawabkan. Betul yang mulia. Betul kan? Betul. Sekecil apapun yang namanya uang negara digelontorkan gitu loh untuk membayar, ada tagihan-tagihan ke negara, saudara yang akan membayar terkait dengan proyek ini. Betul? Betul yang mulia. Loh, kenapa saudara mengabaikan gitu loh, Pak? Jangan ini selesai, ini bukan kerja saya, kerja Pokja itu. Tapi kan harus dikaji, Pak. Ini nanti berujung kepada kontrak, siapa pemenangnya, saudara tanda tangan. Tanda tangan itulah justifikasinya. Itu bukan hanya sekedar tanda tangan, Pak, tapi di situ melekat tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menyelamatkan uang negara dan tanggung jawab secara hukum. Apakah itu administrasi, apakah perdata, apapun hukum pidana. Itu berat, Pak, PPK itu, Pak, karena ujung tombak di lapangan yang akan melakukan pembayaran. Betul? Betul yang mulia. Jadi jangan saudara kira hakim ini tidak mengerti dengan apa yang saudara kerjakan di situ. Tahu kami, Pak. Kami sebelum mengadili perkara ini udah puluhan perkara kami adili. Ya model-model begini. Oke lah, saya ikuti keterangan saudara ya. Maaf ya, suara saya agak keras gitu tuh. Bukan berarti marah ya. Supaya tegas.
Ya, supaya tahu apa yang saya tanyakan sama saudara, sama saksi, supaya nggak salah jawab, Pak. Baik, Yang Mulia. Ya, jangan dikira nanti, oh hakimnya marah-marah. Saya lihat di netizen tuh dikiranya hakim tuh marah. Tidak, Pak. Bukan marah. Bukan marah, mau suara aja yang keras. Lama-lama lembek juga suara saya, Pak. Lama-lama kan fisik saya melorot juga. Apalagi kalau batuk, Pak. Kalau batuk enggak apa-apa, asalkan jangan batuk-batuk. Nah, kalau batuk-batuk enggak usahlah sidang. Ya,